Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di sini. Saya Evan dari Madu 3. Siang hari ini, aduh terlalu malam pula Pak. Karena tengok sana dah mulai redup jadi malam nih Pak. Ya, petang hari ini kita nak berbincang-bincang dengan orang-orang hebat tentunya. Saya merasa bangga sekali karena di sini ada Bapak Andi Anhar, di sini ada guru saya Pak Nasir, dan di sini juga ada seorang yang luar biasa juga Bapak Raja Mansur. Wah, luar biasa. Saya selalu salut sekali melihat sepak terjang bapak-bapak bertiga ini. Luar biasa sekali. Baik, petang hari ini kita nak ngobrol-ngobrol santai saja Pak. Nah, jadi saya mulai dari Pak Andi Anhar dulu Pak ya. Iya, boleh. Pak Andi Anhar, apakah sering ke Madu 3 untuk santai-santai di sini sebagai tempat pilihan lah Pak? Ya, selama ini setelah saya tahu ada Madu 3, dulu sering dengar kan Madu 3 tuh. Kemudian pernah datang berkunjung sekali lewat waktu itu ya. Saya lihat konsepnya cukup bagus ini. Jadi resort yang mana pengunjung-pengunjungnya saya perhatikan baik orang asing waktu sebelum Covid ya. Covid-19 itu saya lihat orang-orang asing boleh dikatakan ramai di sini. Ramai sih. Kemudian lokal dari masyarakat lokal. Dan sejak itu saya sering kunjung ke sini. Sering ke sini Pak ya. Ya. Wah, berarti memang ini tempat yang rileks untuk Bapak Ya, sendiri. kelihatannya enak, nyaman. Enak nyaman Pak ya. Oke, kalau Pak Nasir sendiri gimana Pak? Kalau saya ini Pak sendiri, Nasir lah ini Pak. Kalau saya sendiri dari dulunya saya sering main-main di sini. Main di lautnya, karena Pak Nasir ini orang laut ini. Ya, main di lautnya, main di daratnya juga, melatih selam di sini juga. Oh, Pak Nasir masih aktif melatih selam Pak? Masih. Berarti selam masih oke nih Pak? Masih oke. Memang paru-parunya masih enam Pak. Kalau dulu kami mengatakan paru-paru Pak Nasir ini banyak Pak. Luar biasa. Sebenarnya tidak juga. Ya, penting latihan Pak ya. Iya. Pak Raja Mansur, ya, ini kayaknya memang cocok ini bertiga duduk. Wah. Kalau Pak Raja Mansur sering sini Pak? Saya di Madu 3 ini sering ya, boleh dikatakan ya dalam 1 bulan itu adalah datang kemari 2-3 kali. Bersama keluarga? Nah, bersama keluarga, bersama rekan-rekan juga, sama Pak Andi Anhar, Pak Nasir, juga sama-sama rekan-rekan lain-lainnya. Memang kita melihat Madu 3 ini punya prospek yang luar biasa. Nah, yang mana bahwa Madu 3 ini kalau kita melihat dalam konteks pandemi COVID-19 Corona hari ini, ya, betul. kita tahu di mana-mana tempat pariwisata itu boleh dikatakan sudah slow down, ya. Yang kita bangga-banggakan di Pulau Bintan ini yaitu Lagoy, ya, ternyata hari ini kolab, ya. Tapi alhamdulillah Madu 3 sampai hari ini, ya, masih ramai dikunjungi oleh masyarakat lokal maupun masyarakat dari luar. Nah, yang mana bahwa memang prospek daripada pariwisata di khususnya di Trikora, memang kita melihat hanya Madu 3 ya, yang sangat antusias dikunjungi oleh masyarakat. Nah, kenapa di sini walaupun belum arti kata secara maksimal ya, tapi artinya di sini memang disediakan tempat-tempat wisata, bukan hanya di laut ya, juga ada hiburan ya. Ada tempat permainan anak-anak, tempat busa, tempat berenangnya anak-anak, begitu juga ya, tempat penginapan yang cukup representatif saya rasa. Ya, maka saya melihat Madu 3 ini prospeknya luar biasa. Luar biasa sekali. Jadi saya berharap juga kepada manajer atau general manager atau pengurus Madu 3 untuk tetap arti kata semangat ya untuk menghadapi COVID-19 ini, yang mana bahwa Madu 3 ternyata masih tetap eksis, ya. Tidak ada arti kata PHK di sini, ya. Masih tetap arti kata stabil dalam melaksanakan fungsi manajemennya, leadershipnya, alhamdulillah. Nah, kami sudah berapa kali ke sini melihat ini bukan malah menurun, tapi lebih kontak arti kata lebih meningkat dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat wisata. Baik, Pak Andi. Nah, saya ke Pak Andi. Ini Pak Raja Mansur sudah udah banyak nih. Panjang lebar. Karena kayaknya sepertinya Pak Mansur udah sering kemari nih Pak. Bukan saya mancing Pak Andi Anhar. Oh iya. Jadi Pak Andi sendiri, kalau dari segi fasilitas yang ditawarkan Madu 3, ya, terus juga pengelolaan, menurut Pak Andi sendiri ini sudah termasuk dalam konsep yang hampir sama dengan yang dikelola orang asing atau bagaimana Pak?
Ya kalau standar pelayanan saya lihat bagus, karena petugas pekerjaannya juga cukup pakai seragam, kemudian juga aktif dia mengunjungi tamu-tamu untuk menanyakan apa kebutuhan. Kemudian fasilitas saya lihat sudah memadai lah, ada jet ski, ada berbagai macam permainan laut, kemudian resortnya juga, rumah villa-villanya juga bersih. Saya lihat kamar mandi, saya pernah ngambil juga, saya syuting dalam dengan lihat bersih luar biasa. Anduk-anduknya juga bagus, sabun. Dan ini betul-betul terjaga gitu ya, ya, Pak. Ini saya lihat progresnya makin maju. Ada kolam renang sekarang kan? Iya betul Pak. Tadi saya ngomong-ngomong dengan ownernya, Pak Amran, kalau bisa ada akuarium ikan laut, ikan hias. Kemudian mungkin ada pojok di sini, ada beberapa jenis ekor burung yang dipelihara. Karena saya lihat kunjungan ini banyak orang tua juga, keluarga, kunjungan keluarga yang banyak. Mereka bawa anak-anak, mereka ingin melihat sesuatu yang belum pernah dia lihat. Mungkin perlu juga jadi supaya di pikiran mereka itu nanti dia tahu ini jenis ikan apa, ini jenis ikan apa. Berarti memberikan sedikit edukasi lah ya, edukasi laut, edukasi darat gitu ya Pak ya. Karena memang event-event sudah memadai lah, event-event di sini. Nah ini terus di-upgrade terus. Saya lihat udah lingkungan bersih, pantainya juga terjaga. Kemudian lautnya juga di sini cukup bagus. Cukup bersih ya Pak ya. Bersih. Dan saya sudah lihat banyak di berbagai negara maupun Lagoi sendiri, baik di Bali. Kelebihan pantai Trikora ini tidak dipunyai Bali. Kalau Bali berbeda itu ya Pak. Beda. Bali itu berada di Laut Jawa. Makanya di Laut India. Makanya pasirnya hitam. Kalau Trikora ini berhadapan dengan Laut Cina Selatan, makanya pasirnya agak putih. Jadi putih-putih ya. Ya, jadi kelebihan kita itu ada. Dan rata-rata resort-resort pantai-pantai di dunia itu pasir putih. Pasir putih. Nah ini tinggal dikembangkan. Kita harapkan pemerintah juga membuat semacam master plan pengembangan pariwisata di Trikora ini, supaya apa fasilitas pariwisata yang diperlukan oleh pengusaha-pengusaha ini didukung penuh gitu. Jangan hanya bangga dengan apa yang sudah dilakukan oleh masyarakat, tapi dia harus juga membuat event-event yang berskala nasional maupun internasional. Karena kita punya laut yang cukup bisa dijual untuk wisatawan. Berarti memang harus ada dukungan pemerintah sebenarnya ya Pak ya. Harus wajib. Apalagi yang mengelola ini adalah anak tempatan. Nah, jadi anak lokal yang coba untuk mengembangkan wisata daerah kan gitu ya Pak ya. Nah, jadi salut kita. Memang harus ada dukungan dari masyarakat sebenarnya. Yang Bapak lihat lah di mata Bapak, mata Pak Mansur, Pak Nasir, yang kurang dari ada kurang dari dukungan pemerintah untuk pengelolaan seperti ini. Dia harus merebut event-event berskala nasional. Karena macam manapun kita lihat Bali itu menyerap anggaran dari APBN cukup besar untuk sektor pariwisata. Karena pariwisata ini satu andalan yang memang menjadi andalan pemerintah. Nah, bagaimana pemerintah daerah ini dapat mengajukan berbagai rencana-rencana program, apalagi kita berhadapan langsung dengan negara tetangga. Dekat dengan sekali Singapura yang punya wisatawan setahun itu mencapai 8 juta orang yang berkunjung ke Singapura. Kemudian Malaysia juga itu mencapai 20 jutaan. Nah, kenapa tidak kita attract mereka itu untuk masuk ke sini nanti? Ya kita tunggulah, mudah-mudahan COVID ini berlalu. Paling lambat juga mudah-mudahan akhir tahun ini sudah ada perkembangan. Dan saya dengar 26 ini Singapura sudah membuka pelayarannya ke Lagoi dan ke Batam ya, Jakarta. Jadi saya pikir ini sudah kita harus mempersiapkan diri untuk bagaimana begitu COVID berlalu, event-event berskala internasional harus kita gelar di daerah ini. Dan kita memang harus benar-benar mempersiapkan diri untuk hal tersebut ya Pak ya. Banyak event-event pariwisata sektor kelautan ini luar biasa banyak. Apakah perlombaan menyelam, apakah nanti layar apa istilahnya, banyak lah. Kalau Pak Nasir, Pak Nasir ini pasti rindu nyelam ini. Kalau dulu kan di Pantai Tanjung Pinang di depan itu kan ada lomba nyelam ya Pak ya? Nah, nyelam tradisional. Ya, nyelam tradisional. Kira-kira nih Pak, kalau misalnya ada perlombaan yang Bapak harapkan, sebenarnya perlombaan apa sih Pak untuk wisata kita lah nih? Kalau saya berharap
resort ini dulu. Resort ini dulu dibenah untuk acara-acara laut. Seperti festival laut atau apa kan, apalagi kalau saya nih sudah memimpin Kepri ini ke PON itu sudah 4 kali. Sudah 4 kali di bidang penyelaman. Ya. Jadi saya berharap nanti owner resort ini bisa mengadakan alat-alat selam dan kita akan bikin pelatihan selam di sini untuk masyarakat dan untuk tamu-tamu juga bisa kita apakan nanti di sini. Pelatihannya. Ya, pelatihannya. Berarti ini mencuit Pak Amran ya. Pak Amran bikin pelatihan senam, apa pelatihan nyelam itu ya. Nah, ini biar Pak Nasir boleh ke sini. Potensi sekali laut Pak Amran nih. Semua laut Trikora ini potensi semua. Kalau Bapak lihat sendiri potensi laut di Trikora nih, khususnya di Madu 3 nih Pak. Madu 3. Kira-kira aman, nyaman atau masih ada risiko Pak? Begitulah kalau risiko tuh di mana-mana ada. Di mana-mana masih ada, oke. Tapi itulah tadi demi kenyamanan, demi keamanan, kita memerlukan orang-orang yang terlatih. Untuk guide selamnya di sini apa semua itu yang penting. Oh, luar biasa. Ya, kalau tanpa guide terlatih kita juga menjual apapun takkan maju. Pak Raja. Ya. Pak Raja kan sudah malang melintang di dunia politik dan melihat aspek-aspek pembangunan. Ya, kita bicara pembangunan pariwisata lah Pak. Kira-kira apa sih yang sebenarnya yang harus kita gali lagi, terutama di daerah sini lah Pak, di daerah khususnya untuk Madu 3 lah, kalau menurut Bapak sendiri? Ya, memang sama-sama kita ketahui bahwa yang namanya Pantai Trikora ini sekarang ini dari kemarinnya sudah dijadikan destinasi wisata pantai atau laut. Siap. Ini sama-sama kita ketahui. Nah, dalam hal ini saya melihat khususnya Madu 3 sudah mengambil bahagian arti kata bagaimana untuk investasi di Trikora ini ya di pantai ini untuk arti kata memberikan bukan hanya untuk profit tapi memberikan aman, kenyamanan dan juga kesenangan bagi pengunjung. Nah, saya melihat bahwa Madu 3 ini ke depan perlu ada peningkatan hal-hal tentang masalah pelayanan dan tempat ya, yang terutama itu adalah pelayanan dalam konteks bagaimana memberikan arti kata tidak sebatas memberikan edukasi saja, tapi bagaimana memberikan arti kata menempatkan Madu 3 ini juga menjadi ikon daripada Pulau Bintan. Nah, kita tidak segan-segan berbicara kenapa Lagoy bisa menjadi ikon wisata, kenapa Madu 3 tidak bisa. Nah, ini kembali lagi artinya ini peran daripada pemerintah juga harus arti kata lebih optimis arti kata untuk mengembangkan ekonomi wisata yang ada di Pulau Bintan khususnya di Trikota atau Madu 3. Nah, dalam hal ini perlu arti kata bagaimana pemerintah daerah kerjasama dengan dunia wisata ya, pantai, begitu juga dengan travel ya, begitu juga dengan arti kata tamu-tamu kita dari luar negeri ya untuk dapat berkunjung ke sini. Memang sekarang ini kan kendalanya kita ini kan masalah COVID-19 aja, corona. Betul. Nah, sebenarnya Madu 3 ini saya melihat kemarin-kemarin itu sudah punya sudah punya jaringan peluang ya untuk merebut arti kata wisata yang dari luar negeri. Nah, karena COVID-19 ini saja macam Singapura, Malaysia masih lockdown hingga tidak dapat berkunjung ke Madu 3. Nah, memang kalau saya lihat Madu 3 ini pertama untuk dunia bisnis itu pertama adalah tempat. Tempat Madu 3 ini sangat strategis. Yang kedua pelayanannya luar biasa. Ya. Arti kata cepat, arti kata ya apa yang diminta, apa yang diinginkan oleh pengunjung selalu segera dilayani. Yang ketiga kebersihan. Ya. Yang keempat keamanan. Ini boleh dikatakan empat-empatnya ada di Madu 3. Ya. Jadi kenapa masyarakat sekarang ini banyak berkunjung di Madu 3 daripada tempat-tempat lain, karena itu merasakan 4 hal itu tadi. Tempatnya nyaman ya, terus pelayanannya bagus, bersih, terus merasakan di sini lebih aman dari tempat-tempat yang lain gitu. Jadi kalau menurut bapak-bapak
kira-kira pemerintah nih sebenarnya kalau tempat Madu Tiga ya, kalau dia memberi dukungan gitu, kira-kira apa nih Pak yang sebenarnya harus gitu, untuk menyelenggarakan event itu oke. Kalau event misalnya tidak ada lah, misalnya event internasional gitu, kira-kira event lokal yang cocok itu apa Pak? Ya, budaya, tampilkan budaya daerah dari berbagai daerah yang ada di Indonesia, kemudian event-event budaya Melayu. Nah, karena wisatawan ini kalau datang berkunjung, dia perlu juga melihat sesuatu yang lain yang tidak pernah dia lihat. Mungkin ada wisata mancing nanti ya, untuk mancing yang mana pemerintah yang menggalakkan itu, menyelenggarakan, kemudian bertolaknya dari sini. Dan banyak lagi saya pikir bisa, karena kita harus bisa menginventarisir potensi-potensi laut kita, kemudian juga daratannya seperti apa, kemudian perilaku wisatawan atau masyarakat kita ini seperti apa, itu harus bisa dikaji dulu Pak ya, baru program-program yang ini. Karena kalau memang kalau pemerintah, tapi sebenarnya kembali lagi ada yang mengatakan pihak pengelola yang harus duluan gitu Pak. Nah ini bagaimana Pak? Kalau misalnya pihak pengelola kan sudah ada semua nih Pak, tapi katanya harus lebih lagi. Nah itu gimana? Iya betul, keterbatasan kalau daerah ini kan pengusaha ini ada keterbatasan. Mereka bagaimanapun berhitung dalam segi ekonomi. Kalau memang profit mereka besar, mereka bisa menyelenggarakan semacam promosi besar-besaran. Tapi alangkah baiknya pemerintah bukan hanya untuk kepentingan satu tempat, dua tempat. Kalau bisa di daerah Trikora ini, sepanjang Trikora ini menjadi daerah kunjungan wisata dari mancanegara dan nasional. Karena kita tahu jumlah turis yang masuk di Kepri, khususnya Bintan, Tanjung Pinang dan Bintan itu belum mencapai 500.000. Oh belum mencapai Pak? Ya, karena Bintan ini dulu sebelum Covid itu masih berkisar sekitar 400.000. 400.000 itu Lagoy, dominasi Lagoy. Tanjung Pinang itu tidak sampai 100.000. Tanjung Pinang itu pernah jayanya sampai 350.000 orang per tahun. Tapi terakhir ini tinggal di bawah 100.000. Nah ini sebenarnya bisa digali kembali potensi ini. Mungkin Bintan mengambil peran ini. Tentunya dukungan dari pemerintah. Pemerintah galak mempromosikan daerah, menginventaris seluruh aset resort-resort yang ada di sini. Karena ada pulau juga. Jadi orang akan berkunjung ke daerah ini itu mungkin jadi agenda mereka tiap bulan. Begitu berlibur dia akan ke Bintan. Ada Lagoy, ada Madu Tiga. Sudah ada mindsetnya gitu Pak ya, harus ke Madu Tiga ya, atau ke Bintan gitu ya. Pemerintah harus menggalakkan itu karena anggaran untuk sektor pariwisata ini luar biasa besar. Jangan sampai anggaran itu hanya habis untuk hal-hal yang tidak perlu, hanya seminar-seminar, hanya pertemuan-pertemuan. Padahal event-event ini penting. Atau mungkin harus ada bis gratis ya kali Pak ya, Mansur? Harus ada bis gratis, 2-3 bis gitu Pak ya, untuk bawa masyarakat dari luar ke Bintan ini gitu kan. Karena kan mungkin dari segi transportasi mungkin Pak. Jadi mungkin begini, kalau menurut pendapat saya memang di sini pemerintah harus ada goodwill ya dengan dunia pariwisata. Yang mana kita tahu sekarang ini di dunia ini lebih menggalakkan ekonomi itu di bidang dunia pariwisata di mana-mana negara di dunia. Nah dalam hal ini kita bicara tentang khusus Bintan dan Madu Tiga. Nah saya melihat goodwill yang harus diberikan oleh pemerintah kepada pengusaha-pengusaha atau tempat-tempat wisata dengan menghadapi COVID-19 ini, bagaimana mereka itu harus mengkaji kembali ya supaya tempat-tempat wisata ini masih tetap arti kata berjalan terbuka, arti kata tetap mematuhi daripada protokol COVID itu sendiri. Nah ini yang harus dikaji oleh pemerintah. Nah dalam hal ini mungkin bisa saja ya, kemarin juga kita dengar kabar bahwa PJS Gubernur akan membuka kembali arti kata jalur Singapura Malaysia ya, Batam dan Tanjung Pinang. Nah ini kan harapan-harapan dunia wisata juga. Nah makanya dalam hal ini satu dorongan bagi pemerintah bagaimana untuk mengambil bahagian tentang masalah menggerakkan kembali roda perekonomian di pariwisata khususnya di Bintan atau di Madu Tiga. Nah maka dalam hal ini tentu kami sebagai pengunjung, sebagai masyarakat Kepulauan Riau sangat berharap kepada pemerintah daerah baik itu Bintan maupun provinsi ya memperhatikan kali arti kata tempat wisata-wisata yang ada di Bintan ini
hingga menjadikan satu objek wisata bukan hanya sebatas lokal bahkan internasional. Nah, ini nanti mungkin ke depan bagaimana sharing manajemen daripada Madu 3 dengan pemerintah itu sendiri, ya. Ini harus duduk bareng ini, Mas. Jadi duduk bareng bagaimana untuk dibicarakan ke depannya. Nah, itu satu. Kedua, hal yang menyangkut memang kita ketahui kalau mungkin arti kata tidak semua sekarang ini, ya, baik di Bintan maupun di Tanjung Pinang yang tahu Madu 3. Ya. Hanya mendengar atau melihat dari medsos dan sebagainya. Nah, karena apa? Ada beberapa hal kendala yang mereka itu tidak dapat melihat secara langsung Madu 3 dikarenakan terbatasnya mobilisasi, ya, untuk ke Madu 3. Nah, inilah harus di-sharingkan juga dengan pemerintah, khususnya CQ-nya di Dinas Pariwisata, ya, bagaimana untuk arti kata memberikan bantuan di tempat-tempat wisata agar masyarakat menengah ke bawah juga sampai ke Madu 3, tidak hanya menengah ke atas. Ya, mereka tahu bahwa mereka ini punya kekayaan alam yang mereka banggakan, ya. Mereka juga punya arti kata akses, punya arti kata tempat-tempat wisata yang membanggakan bagi masyarakat Kepri atau Pulau Bintan khususnya. Boleh kita tepuk tangan dulu untuk Madu 3 nih. Sukses. Sukses, ya. Pak Nasir ini juga malang melintang nih Pak di dunia kelautan juga, ya, termasuk pariwisata, ya Pak, ya. Nah, Pak Nasir sendiri kalau pengennya nih Madu 3 nih selain dari buat pelatihan nyelam tuh, kira-kira apa lagi Pak yang bisa digali lah Pak? Di sini yang bisa digali itu tadi, seperti kita mengadakan event renang. Oh, event renang tadi Pak, ya. Renang, event selam. Di sini masih punya kemungkinan. Kalau renang sendiri kan karena kita nih bicara gelombang nih Pak. Ya. Nah, kalau Bapak ngelihat lah ini di sini kira-kira cocok. Kita memilih waktu-waktu yang angin yang apa? Teduh. Angin teduh. Oke. Kalau musim-musim timur nanti kan, musim-musim selatan ini udah kencang nih. Ini udah musim masuk angin barat kan. Tapi kalau bisa kita usahakan lah nanti angin-angin timur gitu. Berarti bisa kemungkinan Dragon Boat di sini ya Pak, ya? Iya. Bisa saja ya Pak, ya. Bisa. Gitu ya, tergantung dari ya itu tadi duduk bareng tadi itu Pak, ya, gitu ya. Baik. Banyak event, pemerintah juga harus turun tangan. Iya, harus turun tangan. Jadi berarti setidaknya pemerintah itu apakah gini Pak? Apakah pemodal harus datang ke pemerintah dulu minta brosur segala macam, atau pemerintah yang harus turun gitu Pak? Nah, pemerintah itu dengan adanya Dinas Pariwisata itu mestinya mereka sudah punya data-data tentang pariwisata. Oke. Dan mereka kan sering studi banding ke berbagai daerah, bahkan luar negeri. Kita sebenarnya tinggal mencontoh negara-negara maju yang sektor-sektor pariwisatanya maju. Event-event apa saja mereka laksanakan itu di hari ini itu kita hanya membuka internet, kita sudah dapat data-data tentang apa yang harus dibuat. Jadi kita harus berani memulai, karena event-event seperti ini tidak bisa hanya sekali-sekali hilang, kemudian tidak ada lagi. Dia harus rutin, jadi agenda kalender pariwisata tahunan. Kalau menurut Bapak lah, kira-kira Madu 3 yang memberikan fasilitas seperti ini nih Pak, ini sudah mengimbangi pariwisata daerah luar atau gimana? Ya, kalau seperti tadi saya bilang, ini sudah cukup bagus gitu kan. Sudah mantap ya. Karena lihat aja, masyarakat kita ini dengan rutinitas sehari-hari saja, mereka menggunakan hari libur itu bisa berkunjung ke daerah sini, itu menandakan bahwa daerah ini daerah salah satu tujuan yang menyenangkan. Kemudian banyak kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh pemilik, seperti contoh, asal mereka bayar pas masuk, mereka boleh membawa bekal-bekal untuk makanan di sini. Jadi ini suatu hal yang seperti alami. Jadi orang tidak terbeban oleh harus belanja itu ini. Mereka bisa bekal dari rumah dan mandi bebas. Saya sering kesini. Kesini untuk main jet ski atau santai-santai aja, jet ski, atau berenang. Oh gitu Pak, ya. Olahraga lah pokoknya, olahraga laut. Kemudian satu hal yang saya perhatikan, air di dalam kamar mandi itu cukup bagus, jernih. Oh, okay. Kemudian juga tidak bergaram, betul-betul bagus airnya. Kemudian juga kamarnya tadi bersih, dan ada air panas lagi. Itu yang penting. Jadi orang udah lengkap ini Pak, ya? Lengkap. Ya. Jadi standar bintang 4 lah ini udah.
kalau hotel ya, dia punya fasilitas. Pak Nasir sering kemari Pak Nasir? Saya sering juga. Sering sama Pak Andi, sama Pak Mansur, sering juga. Atau datang sendiri Pak? Kalau dulu sering saya sama anak saya. Oh sama anak ya gitu. Anak saya kan Jadi penyelam semua. Perkembangan Bapak ngeliat dari kemarin sudah berkembang banyak gitu Pak. Sangat bagus perkembangan. Berarti memang standarnya Bapak udah, nyaman ya? Iya. Nyaman. Kalau Pak Mansur pasti udah ini Pak ya? Iya. Sering sekali nih Pak ya? Sudah sering kali sini ya. Iya. Emang saya sedikit ingin menyampaikan begini. Kalau kita melihat pantai ya, mulai dari kita dari resort apa namanya tuh 42 ya, sampai ke apa namanya tuh ke Brakit ya. Saya memperhatikan berapa kali saya muter-muter ke sini. Memang di Madu 3 ini tidak pernah kosong. Nah, pertanyaan kenapa Madu 3 tidak pernah kosong? Karena Madu 3 ini melengkapi dari fasilitas. Baik itu untuk ibu-ibu, untuk bapak-bapak, untuk remaja, anak-anak, memang melengkapi daripada apa yang menjadi keinginan masyarakat itu sendiri. Maka kebutuhan daripada masyarakat wisata terpenuhi di Madu 3 ini. Nah, cuman berharap ke depan, tadi dibilang Pak Andi juga bahwa pemerintah itu tuh kan sifatnya public service ya, pelayanan publik. Nah, tentu saya tidak arti kata menggurui Madu 3. Madu 3 punya manajemen ya. Bagaimana setiap tahun itu memang ini harus direbut peluang-peluang ya, tiap tahun. Jadi setiap tahun itu Madu 3 itu harus punya arti kata schedule. Apa yang mau dibuat tiap tahun itu, seperti malam tahun baru, seperti lebaran, seperti maulud nabi, seperti apa segala macam, maupun itu cara agama, budaya, maupun hari-hari besar negara. Ini perlu direbut oleh Madu 3 ya. Nanti tinggal berkoordinasi dengan pemerintah seperti Pak Andi katakan, pemerintah itu kan sifatnya pelayan publik, memberikan izin, bagaimana memberikan dukungan dan sebagainya. Tapi lebih arti kepada Madu 3 ini sendiri, bagaimana memanage dalam 1 tahun itu schedule-nya seperti apa. Nah, hingga dia bisa merebut peluang-peluang itu. Nah, ini lebih untuk mendukung segala aktivitas-aktivitas sosial, budaya, agama, maupun apapun saja. Akhirnya Madu 3 ini bisa dijadikan suatu ikon daripada kegiatan-kegiatan di Pulau Bintan. Saya rasa demikian. Baik. Pak Andi sendiri, nilai berapa yang Pak Andi mau kasih dengan Madu 3 ini Pak? 10 sampai 100 Pak? 100 ya. Katakan 80% lebih lah. 80% berarti sudah baik ya, sekali. Tinggal lagi tadi, tinggal menambah beberapa event lagi. Yang simpel aja. Kita perhatikan tuh anak-anak luar biasa banyak. Dari jumlah orang tua dengan anak berimbang kita lihat. Nah, bisa saja di sini dibuat event lomba mancing untuk kelas anak-anak. Begitu datang ada eventnya gitu ada ya, event. Ya. Kasih hadiah, anak-anak ini kan suka. Dan saya nyelam tadi di pantai, di lautnya, di pantai ini banyak jenis-jenis ikan pantai yang bisa dipancing anak-anak. Oh, Bapak masih bisa Pak? Gila Pak ya, wah luar biasa ini Pak. Jadi kalau ada event seperti itu, bikin saja setiap minggu ada event Sabtu Minggu, pasti ramai. Anak-anak ini biar belajar juga dia macam mana mengenal jenis-jenis ikan. Cara memancing juga Pak. Cara memancing ya. Jadi kalau anak-anak senang, orang tuanya itu akan senang. Karena orang tua bawa ke pantai itu tujuannya anak-anaknya supaya terhibur, senang. Anak-anak jadi patuh, kemudian anak mudah diajarkan bermacam-macam dan ingin tahu gitu. Nah, jadi semakin anak-anak nyaman, anak-anak senang, orang tua pasti lebih senang. Betul. Besok dia boleh tepuk tangan dulu untuk Madu 3 bersama Madu 3. Makasih. Boleh kita Pak sama-sama Madu 3 Beach and Resort mantap. Gitu Pak ya. Madu 3 Beach and Resort mantap. Wah, luar biasa, tepuk tangan. Oke. Baik, demikian perbincangan kami pada sore hari ini melalui podcast di Madu 3. Semoga apa yang kita bicarakan, apa yang kita bincangkan sore hari ini boleh mengetuk sedikit pintu hati dari pemerintah ya Pak ya. Terutama Pak Amran sendiri yang mengelola masyarakat orang tempatan yang berani berbuat seperti ini. Ya, luar biasa. Ya, luar biasa kan Pak ya. Banyak modal yang sudah keluar, tapi untuk masyarakat di Tanjung Pinang, di Bintan lah, Pulau Riau. Jadi memang mungkin sedikit saya ingin berikan masukan. Hari ini jujur saja, Madu 3 ini dikenal hanya berdasarkan informasi. Oh, ya. Oke. Saya berharap ke depan Madu 3 ini secara manajemen marketing ya, itu ada di mana-mana.
Kita ada 7 kabupaten kota. Kalau ada baleho-baleho Madu 3 ini, spanduk-spanduk Madu 3 itu di kabupaten kota itu harus ada di papar. Jadi seluruh arti kata kabupaten kota tahu dengan Madu 3. Sekarang ini kan luar, Pak, ya, nah ini baru dengar informasi dari mulut ke mulut ya. Saya mau pengen di Batam itu ada baleho besar Madu 3, 34 tempat ya di jalan-jalan protokol ya, seperti Tanjung Pinang, seperti Karimun sebagainya untuk memperkenalkan Madu 3 ini ke depan ya. Tidak hanya sebatas informasi dari informasi, tapi bagaimana memperkenalkan Madu 3 ini ya, kita melalui pemerintah setempat izin untuk memasang baleho. Nah, hingga ya mungkin di sini lebih dikenali oleh masyarakat Kepri. Mungkin yang dari Anambas ada mau ke sini, oh dia teringat baleho, oh ya ada Madu 3 katanya kan gitu. Nah, ini hanya saran pendapat masukan terakhir dari saya. Dan terima kasih juga kami kepada Madu 3 yang sudah memberikan layanan kepada kami setiap kami datang, tentu khususnya Pak Amran. Nah, kami berharap ke depan kami atas nama pendekar pimpinannya Pak Andi Anhar tetap siap membackup mendukung Pak Amran ke depan yang tadi disampaikan bahwa satu-satunya anak daerah atau anak tempatan yang berani dalam terjun ke dunia bisnis wisata. Ya, makasih. Baik, terima kasih Bapak. Ya, ada Bapak Andi? Jadi tetap menjaga protokol kesehatan. Siap. Tadi saya lihat begitu masuk sudah dicek temperatur. Sudah cek semua Pak ya. Kemudian juga ini harus dijaga terus. Karena di saat Covid ini protokol kesehatan harus diterapkan. Itu aja ya. Oke, baik, terima kasih Bapak-bapak. Luar biasa, saya berterima kasih sekali lagi. Sekali lagi boleh kita tangan. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Buat Bapak-bapak sekalian, Pak Andi, Pak Nasir, Pak Raja, sukses selalu, sehat selalu. Amin. Semoga ke depan kita bisa ketemu lagi dengan segar bugar seperti ini. Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.